Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produk pembiayaan syariah atau kita sebut murabaha didukung oleh Halal Mart, supported by Daulah Islamiyah Family. Murabaha adalah transaksi penjualan barang dengan harga perolehan atau harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabaha ini dapat dilakukan baik tanpa pesanan maupun dengan pesanan, di mana bank melakukan pembelian setelah ada pesanan. Kemudian pembayarannya dapat melalui atau dengan cara tunai maupun dengan pembayaran secara mencicil atau yang kita sebut muajil. Murabaha di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 275 di mana terdapat statement bahwa dan Allah telah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4 tahun 2000 di mana dikatakan murabaha adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Secara formal, akad murabaha adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati. Kemudian rukun murabaha. Di dalam rukun murabaha harus adanya penjual atau kita sebut bai. Kemudian ada pembeli yang kita sebut mustari. Kemudian yang ketiga rukunnya adanya objek atau barang yang kita sebut mabi'i. Kemudian rukun keempat adanya harga atau saman di mana ada harga pokoknya serta harga marginnya atau selisihnya. Kemudian rukun yang kelima harus adanya ijab qabul atau kita sebut zigot. Jaminan dalam murabaha kita bagi dua menjadi jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan pokok adalah barang yang telah dibeli. Sedangkan jaminan tambahan adalah jaminan tambahan di dalam murabaha diperbolehkan dengan tujuan agar nasabah serius dalam pesanannya dan tertib dalam membayar iuran. Di dalamnya di diskon dalam murabaha ada ketentuan di mana harga yang kita sebut saman dalam jual beli murabaha adalah harga beli dan biaya. Murabaha adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan yang disepakati. Jika mendapatkan diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, karena diskon adalah hak nasabah. Ketentuan dalam menunda-nunda pembayaran. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya, sebagaimana yang telah diperjanjikan. Kemudian, apabila nasabah tidak bisa memenuhinya, maka bank berhak mengenakan denda yang besarnya harus disepakati dalam akad. Kemudian, denda penalti ini tidak boleh diakui sebagai pendapatan bank dan harus dibukukan sebagai dana sosial atau kita sebut qardul hasan.
Apabila terjadi sengketa, maka diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka sengketa diselesaikan melalui badan arbitrase syariah. Persyaratan calon nasabah. Syarat umum WNI cakap hukum. Persyaratan usia, kemudian formulir aplikasi, dan data-data umum. Syarat khusus, nasabah perorangan, berpenghasilan tetap, atau berpenghasilan tidak tetap. Nasabah kolektif. Nasabah kolektif yang kita sebut nasabah lebih dari satu orang. Kemudian syarat umum, WNI cakap hukum, usia calon nasabah, minimal 21 tahun atau sudah menikah. Dan pegawai tetap, maksimum 55 tahun, guru atau dosen, maksimal 60 tahun, pengusaha, maksimal 65 tahun, profesional, maksimal 65 tahun. Kemudian menyerahkan surat permohonan yang dilampiri dengan fotokopi KTP, surat KTP suami istri, fotokopi kartu keluarga, fotokopi NPWP bagi pinjaman di atas 100 juta. Fotokopi rekening koran atau tabungan atau giro 3 bulan terakhir. 4x6 suami istri. Untuk calon nasabah berpenghasilan tidak tetap, ada kita bagi dua, yaitu pengusaha dan profesional. Pengusaha diharapkan melengkapi kelengkapan izin usaha seperti SKDU, SIUP, TDP, NPWP yang masih berlaku. Kemudian menyerahkan laporan keuangan 2 tahun terakhir dan rekapitulasi penghasilan bulanan. Yang ketiga, khusus untuk calon nasabah berpenghasilan tidak tetap yang tidak memiliki legalitas usaha harus dilengkapi dengan surat keterangan usaha dari kepala desa atau lurah setempat. Kemudian yang B, profesional. Profesional memberikan fotokopi legalitas praktek atau surat izin praktek yang masih berlaku dan lain-lain. Kedua, menyerahkan perincian pendapatan praktek rata-rata dalam sebut. Kemudian agunan dapat berupa 4 macam. Pertama, tanah dan bangunan, surat hak milik, surat hak guna bangunan, maupun girik, serta kios. Kemudian yang ketiga, kendaraan bermotor. Yang keempat, deposito atau agunan dapat kita terangkan di sini. Agunan pembiayaan dan persyaratan lain yang harus disimpan adalah BPKB mobil atau motor, asli faktur pembelian, kwitansi kosong yang telah ditandatangani oleh nasabah sebanyak 3 lembar, di mana 1 lembar bermaterai cukup. Kemudian esek-esek atau bukti identifikasi nomor rangka dan nomor mesin untuk dicocokkan dengan BPKB dan faktur pembelian. Fotokopi surat perjanjian kerjasama dengan dealer, polis asuransi kendaraan bermotor dengan banker clause. Khusus untuk kendaraan bekas harus ada sertifikat atau surat garansi dari. Ketentuan denda penalti dalam rangka kedisiplinan pembayaran angsuran secara tepat waktu oleh nasabah, maka atas keterlambatan pembayaran angsuran dikenakan denda yang akan dibukukan sebagai zakat infak sedekah. Kemudian administrasi dan laporan. Pembayaran angsuran setiap bulan dapat dilakukan melalui pendapatan rekening nasabah di BRI Syariah, melalui fasilitas giro BRI Syariah, atau disetorkan secara tunai. Kemudian syarat dan ketentuan pembiayaan. Pertama, range pembiayaan dari 5 juta sampai dengan 500 juta. Yang kedua, jangka waktu
Pertama, maksimum 5 tahun untuk kepemilikan kendaraan bermotor roda 4 atau mobil baru, dan maksimum 3 tahun untuk pemilikan kendaraan bermotor roda 2 atau sepeda motor baru. Yang kedua, maksimum 5 tahun untuk kepemilikan kendaraan bermotor roda 4 atau roda 2 bekas dengan syarat umur mobil bekas maksimum 7 tahun. Pada saat pembiayaan jatuh tempo dengan pembiayaan 200 juta lebih. Untuk pembiayaan lebih kecil dari 75 juta, umur kendaraan tidak diperhitungkan dan tidak harus balik. Kemudian ketentuan tentang uang muka. Dalam pembiayaan kendaraan bermotor, uang muka tidak dipersyaratkan. Apabila terdapat uang muka, maka perlakuan uang muka adalah sebagai berikut. Uang muka diperlakukan sebagai pengurang harga perolehan BRI Syariah dari dealer _penjual. Yang kedua, penyetoran uang muka oleh nasabah selambat-lambatnya pada saat penandatanganan perjanjian pembiayaan. Yang ketiga, jika nasabah membatalkan pembelian kendaraan bermotor, maka uang muka yang telah disetorkan menjadi pengganti biaya kerugian BRI Syariah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.